Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sampah yang meluber di sejumlah TPS mulai dibenahi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup klaim pengurangan sampah sekitar 20%. Buntut Heksagon datangkan DJ asing tanpa izin, Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin panggil pengelola Heksagon. Barito Putra diambang degradasi, hasil imbang 1-1 atas Dewa United buat Barito berada di zona rawan. Sampah yang meluber di sejumlah TPS di Banjarmasin sejak TPA Basiri ditutup, perlahan sudah mulai dibenahi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sejak beberapa waktu lalu. Pembenahan ini dilakukan di sejumlah TPS dengan mengelola pengangkutan sampah. Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, pengurangan tersebut diperkirakan sekitar 20%. Meski sudah berkurang, status darurat sampah masih berlaku di Banjarmasin. Saat ini mereka juga masih melakukan mapping untuk TPS yang sampahnya masih meluber hingga ke jalan. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Marzuki mengatakan pihaknya juga terus mengimbau warga agar melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah masing-masing. Ya, kalau dari sisi kita, dari sisi angkutan terutama ya, memang kita merasakan bahwa ada progres. Ya, hitungan Pak Wali 20% itu ya progresnya lah kan. Jadi dari sisi kita juga sedikit banyak sudah membantu memetakan pola-pola mapping angkutan kita. Jadi misalnya contoh dulu kita misalnya berkutat pada 10-15 TPS yang meluber bermasalah. Sekarang masih kita akui ada, tapi sudah jumlahnya berkurang. Nah itu mungkin sekitar 5 TPS, ada beberapa yang masih ada perlu penanganan serius. Tapi next berikutnya tetap kita harus terus mengatasi itu. Caranya apa ya? Caranya kita memapping lagi pola-pola pembuangan warga. Pemerintah Kota Banjarmasin juga terus melakukan pembenahan di TPA Basiri agar nantinya bisa dibuka kembali untuk melakukan pemilahan di tempat pembuangan akhir tersebut. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin memanggil pengelola THM Heksagon untuk meminta penjelasan terkait sejumlah isu yang mencuat di tengah masyarakat. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin Aliansyah mengatakan, langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan terhadap operasional THM agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Kehadiran DJ asing tersebut mengundang sorotan tajam lantaran tidak ada koordinasi resmi dengan instansi terkait. Hal ini dinilai sebagai bentuk kelalaian serius dalam pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di wilayah hukum Banjarmasin. Ya, terima kasih. Sesuai dengan surat yang kami kirim kemarin pada tanggal 5 ini kami menyatakan rapat dengan pihak Heksagon dan beberapa dinas terkait lah. Alhamdulillah pihak Heksagon datang, Pak John yang punya Heksagon itu termasuk ada beberapa stafnya. Dan kita apresiasi lah mau datang kan, artinya berarti berani bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi setelah kita tanyakan dengan pihak imigrasi, dengan kecamatan, dengan wisata juga kita tanyakan, ternyata dengan pariwisata yang kita nyambung. Jadi izin ke kepolisian ada, ke Polda ada, ke Kapolres ada, cuma ke pariwisata tidak ada. Seharusnya alurnya itu kan dari pariwisata dulu rekomendasinya, baru ke Kapolres. Nah itu yang dilangkahinya. Jadi jangan sampai pemerintah kota tidak dihargai. Betul. Karena walaupun izin ke pusat, ke provinsi segala macam, tapi pemerintah kota kan harus dihargai juga. Dan harapan kita juga pemerintah kota memberi pembinaan terhadap alur perizinan supaya yang pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Kota Banjarmasin tidak bingung
tidak bingung. Kenapa? Kemana arahnya? Termasuk tadi kan kecamatan tidak diberitahu. Seharusnya kan ada kegiatan itu kecamatan, kami ada kegiatan yang diberitahu lah. Sementara itu perwakilan Heksagon, John, mengakui kurangnya koordinasi kepada pemerintah Kota Banjarmasin terkait DJ asing tersebut. Iya, yang pertama tadi kita memang udah minta maaf terlebih dahulu. Mungkin lah kekurangan kita mungkin koordinasi kurang. Cuman perizinan semua kita udah penuhin, semua. Permasalahannya izin dari imigrasi, Polres, Polda udah semua. Cuman kita koordinasi ke bawahnya belum, ke RT, camat, sama ke pariwisata. Nah, Pak, apa karena menganggap pemerintah tidak punya peran dalam hal seperti ini? Saya kurang tahu, cuman kita mungkin yang informasinya kurang sehingga tidak mengurusnya ke sana. Setahu kita cuma sampai di Polres, Polda, sama imigrasi. DPRD Kota Banjarmasin meminta kepada pihak pengusaha THM harus mengikuti aturan pemerintah Kota Banjarmasin. Jika ada temuan THM nakal, penegak hukum dapat menutupnya. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pam Banjarmasin bersama pemerintah Kota Banjarmasin serahkan bantuan keran air siap minum untuk SDN Basiri 8 di Jalan Tembus, Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Jumat lalu. Keran tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Direktur Utama Pam Banjarmasin Muhammad Ahdiyat. Bantuan keran air siap minum tersebut merupakan salah satu program CSR yang dimiliki oleh Pam Banjarmasin sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi program yang telah dilaksanakan oleh Pam Banjarmasin. Ini juga salah satu mungkin mendukung dari mendukung program CSR ya, mendukung CSR dari Pam Banjarmasin. Nah, pasti ini adalah untuk sekolah ini kita berharap juga nanti sekolah-sekolah lain juga bisa terus diberikan dan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kita. Dan mungkin anak-anak nanti dari rumah tinggal bawa tumbler ya, tumbler nantinya ke depan, jadi tidak lagi menggunakan plastik dari botol plastik gitu ya. Jadi harapannya ini bisa bermanfaat. Tapi kalau ini ada air hangatnya, air panasnya lebih bagus lagi kan, bisa panas, bisa dingin kan. Sementara itu, Kepala SDN Basiri 8 Eni Kusrini menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pam Banjarmasin dan juga pemerintah Kota Banjarmasin berkenan untuk datang dan menyalurkan bantuan tersebut. Banyak-banyak terima kasih kepada Pam Banjarmasin yang telah memberikan bantuan pemasangan keran air siap minum di sekolah kami. Hari ini sangat istimewa, momen yang sangat spesial karena pada Hari Pendidikan Nasional ini Wali Kota kita Bapak Haji Muhammad Yamin bersedia untuk meresmikan secara langsung. Bantuan pemasangan keran air siap minum ini sangat membantu mendukung program sekolah. Selain meningkatkan kesehatan murid, guru, tenaga kependidikan, juga warga SD Negeri Basiri 8. Dengan tubuh yang sehat, kami dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan dapat menciptakan pendidikan yang bermutu untuk semua. Eni menjelaskan bantuan keran air siap minum ini sangat membantu program sekolah dan juga kesehatan semua orang, khususnya para murid yang ada di sekolah tersebut. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Sampah yang meluber di sejumlah TPS mulai dibenahi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup klaim pengurangan sampah sekitar 20%. Buntut Heksagon datangkan DJ asing tanpa izin, Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin panggil pengelola Heksagon.
Barito Putra diambang degradasi, hasil imbang 1-1 atas Dewa United buat Barito berada di zona rawan. Pam Banjarmasin bersama pemerintah Kota Banjarmasin serahkan hadiah undian sebuah sepeda motor untuk pelanggan teladan. Hadiah tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Direktur Utama Pam Banjarmasin Muhammad Ahdiyat, kepada pelanggan yang beruntung yakni Triswanto, warga Jalan Sutoyo S, Kecamatan Banjarmasin Barat. Triswanto adalah salah satu pelanggan yang beruntung mendapatkan hadiah undian, sebagai pelanggan yang selalu membayar tagihan rekening air sebelum tanggal 5. Triswanto mengucap syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pam Banjarmasin dan juga pemerintah Kota Banjarmasin yang telah memberikan hadiah tersebut. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengapresiasi program yang telah dilaksanakan oleh Pam Banjarmasin karena telah memberikan hadiah kepada pelanggan yang teladan. Yamin pun mengucapkan terima kasih kepada Pam Banjarmasin yang selalu mendukung program-program Yamin Ananda selama ini. Ya, yang pertama kita mengapresiasi apa yang menjadi program juga khususnya dari PD Pam Banjarmasin. Ini bisa menjadikan salah satu juga semangat dan motivasi daripada seluruh masyarakat untuk berlomba melakukan pembayaran di awal tanggal, di jam yang paling awal, ya kan? Ini adalah suatu motivasi dan semangat ya, bagi kita bahwa memang air ini adalah kebutuhan masyarakat Kota Banjarmasin dan juga mungkin masih ada yang belum terpenuhi air dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan ini kita akan terus memperbaiki pelayanan penyaluran air bersih di Kota Banjarmasin. Nah ini tapi memang PDAM Banjarmasin sendiri juga kalau misalnya terkendala mereka juga akan memberitahukan, menginformasikan apabila membutuhkan air kan ada disiapkan tangki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Banjarmasin. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ratusan buruh sawit dari berbagai federasi dan serikat pekerja di bawah Aliansi Serikat Buruh Sawit Kalimantan Selatan serbu saka memadati kawasan Siring Laut Kota Baru dalam peringatan Hari Buruh Internasional May Day Kamis lalu. Momentum ini tidak hanya dirayakan dengan penuh semangat, tapi juga menjadi panggung perjuangan kaum buruh yang menuntut keadilan dan perlindungan hak-hak dasar. Hadir dalam kegiatan ini jajaran Forkopimda Kota Baru, Kapolres Kota Baru, Dandim 1004 Kota Baru, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan serta asisten 1 yang mewakili Bupati Kota Baru. Koordinator Serbu Saka sekaligus Ketua Exco Rutki mengatakan Partai Buruh Kabupaten Kota Baru menyampaikan bahwa kehadiran unsur Forkopimda menunjukkan bentuk penghormatan negara terhadap peran vital buruh dalam pembangunan nasional. Sebelumnya, aliansi ini berencana menurunkan 2.500 buruh, namun atas pertimbangan kapasitas dan kenyamanan publik, jumlah buruh dibatasi dengan 42 serikat tingkat unit kerja dan 6 federasi besar. Dalam orasinya, Serbu Saka menyuarakan 9 tuntutan utama. Kemudian, Rutki mengkritisi rendahnya nilai upah sektoral perkebunan sawit di Kabupaten Kota Baru. Serbu Saka dan Partai Buruh menuntut kenaikan upah minimum sektoral kabupaten atau UMSK 2026 sebesar 15%. Selain isu upah, Rutki juga menekankan pentingnya perda perlindungan buruh sawit. Ya, itu merupakan agenda tahunan ya, di mana di setiap di bulan November itu pasti kita turun ke jalan untuk memperjuangkan upah minimum kabupaten termasuk sektoralnya. Tahun kemarin kita sudah berhasil memperjuangkan upah minimum kabupaten termasuk sektoralnya, itu UMK-nya 6,5 dan sektoralnya hanya 2.500. 2.500 itu kalau kali 30 hari itu hanya 83 rupiah. Hanya 83 rupiah per hari. Nah, masa harga upah kita hanya satu hari itu 83 rupiah dibandingkan dengan para pejabat-pejabat yang di atas. Kita bayar pajak. Gitu ya. Lalu kita dihargai hanya 83 rupiah per hari. Ini kan sungguh aneh. Nah, sehingga kami berharap ke depan kami akan menuntut bukan lagi nominal tapi persentase 15%. Dan itu harga mati. Kami akan tuntut di bulan November tahun 2025 ini. Insya Allah ini di momen ini merupakan satu langkah pertama untuk konsolidasi. Itu kami menunjukkan bahwa kami tidak main-main. Kami akan turunkan lebih besar lagi masa. Karena persoalan perut tanpa harus diajak mereka akan turun sendiri. Nah sehingga upah ini memang kami harus perjuangkan. Dan itu memang merupakan agenda tahunan. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.
Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Sampah yang meluber di sejumlah TPS mulai dibenahi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup klaim pengurangan sampah sekitar 20%. Buntut Heksagon datangkan DJ asing tanpa izin, Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin panggil pengelola Heksagon. Barito Putra diambang degradasi, hasil imbang 1-1 atas Dewa United buat Barito berada di zona rawan. Barito Putra sedang berjuang keras untuk menghindari degradasi dari Liga 1. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka telah menjauhi zona degradasi setelah hasil imbang 1-1 melawan Dewa United. Namun nasib mereka masih belum pasti, terutama setelah Semen Padang mengalahkan Madura United, yang membuat Barito Putra turun 1 peringkat ke zona degradasi. Barito Putra memiliki 3 pertandingan tersisa untuk mencoba keluar dari zona degradasi.
Pertandingan yang tersisa akan sangat berat karena mereka akan menghadapi tim-tim yang juga berjuang untuk menghindari degradasi seperti Semen Padang dan PSS Sleman. Barito Putra memiliki performa yang tidak konsisten yang membuat perjuangan mereka untuk keluar dari zona degradasi semakin berat. Untuk menghindari degradasi, Barito Putra membutuhkan setidaknya 2 kemenangan dari 3 pertandingan tersisa sambil berharap tim lain juga mengalami kekalahan. Tim Liputan, Kalsel Pos TV. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.